Selamat malam, Romo Hadi dan teman-teman semua. Terima kasih atas kehadiran teman-teman di acara ISE malam ini. Saya Lucy yang akan menjadi moderator malam ini. Dan kita akan melanjutkan latihan rohani kita yang tema besarnya adalah mari kita berlari untuk menang, mengambil inspirasi dari surat-surat Rasul Paulus, dibimbing oleh Romo Hadi Sasmita SY. Tak terasa, tahu-tahu malam ini kita udah masuk ke sesi terakhir dari seri retret bersama Santo Paulus ini, teman-teman. Dan hari ini Romo Hadi sudah menyiapkan materi yang berjudul Tuhan jadikanlah aku saksi kekuatan Injil. Mari kita mulai sesi ini. Sebelumnya akan dibuka dulu dengan doa. Minta tolong Marcella untuk pimpin doa buat kita semua. Terima kasih. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, puji syukur dan terima kasih Kau telah mengumpulkan kami semua pada malam ini untuk bersama-sama mendengarkan pengarahan yang akan dibawakan oleh Romo Hadi. Kami mohon agar Engkau mengurapi Romo Hadi dan juga kita semua, agar semua bisa bersatu hati untuk benar-benar mendengarkan sabda-Mu. Kami juga mohon ya Tuhan agar semua kuasa-kuasa yang bukan daripada-Mu bisa pergi dan dari hati, pikiran, dan semua panca indera kami. Bantulah kami ya Tuhan agar sabda-sabda yang akan Kau tanamkan pada malam ini dan juga meditasi bisa berjalan dengan lancar dari mula sampai akhir, dan juga agar benih-benih itu akan berbuah di hati kami dan bisa membawa kehidupan Kristiani kami untuk untuk juga berusaha seperti Putra-Mu yang kudus Yesus Kristus. Bunda Maria, Bunda penolong kami, doakanlah kami selalu. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Ocel. Silakan Romo Hadi mulai sesinya. Terima kasih, Marcella. Selamat malam. Ini yang sesi terakhir dari 8 sesi yang menggunakan tema-tema dari latihan rohani Santo Ignatius dengan menggunakan surat-surat dari Santo Paulus sebagai bahan refleksi. Tema sesi ke-8 adalah Tuhan jadikanlah aku saksi kekuatan Injil. Dalam sesi ke-7 minggu lalu, kita merenungkan bagaimana membuka hati kita untuk rekonsiliasi dengan Allah dan sesama. Pada malam ini kita mohon bimbingan Roh Kudus untuk menjadi saksi kekuatan Injil. Metodenya itu mirip dengan sesi pemeriksaan batin tahun lalu. Jadi sebagian ini memang saya ulang untuk mereka yang mungkin tidak mengikuti dari awal, jadi paham dinamikanya malam ini seperti apa. Jadi metodenya itu mirip dengan pemeriksaan batin tahun lalu, yaitu meditasi yang saya bimbing, mulai dengan permohonan rahmat Allah, lalu bacaan dari surat Santo Paulus, masuk dalam keheningan, dibimbing dengan beberapa pertanyaan refleksi, lalu nanti kita akhiri dengan doa yang umum seperti Bapa Kami atau Jiwa Kristus. Dari panitia biasanya ada pengumuman, lalu ada bagian sharing dan tanya jawab sehingga kita bisa belajar dari sesama dan melihat bagaimana Allah berkarya di dalam komunitas kita semua. Lalu akan diakhiri dengan doa dan berkat penutup. Ada beberapa hal yang perlu diingat, ini berdasarkan catatan dari latihan rohani Santo Ignatius Loyola, yaitu kalau waktu hening mengalami sentuhan Allah, ikutilah gerakan Roh Kudus, hiraukan apa yang saya tanyakan sampai akhir doa. Usahakan sebisa mungkin refleksi atas pertanyaan-pertanyaan. Tidak ada jawaban yang benar selain dari dalam batin sendiri dan pengalaman sendiri. Kalau tidak mengalami apa-apa, jangan khawatir.
Roh Kudus itu tidak mengikuti bimbingan saya, tapi kita semua berusaha untuk mengikuti gerakan Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari. Jadi meskipun mungkin malam ini dalam meditasi, dalam renungan, tidak ada hal-hal yang menggugah hati saudara-saudari, tapi perhatikanlah mungkin dalam kehidupan sehari-hari, waktu kerja atau waktu commute atau di saat lain, entah bagaimana Allah menyentuh hati saudara-saudari. Jadi itulah gerakan Roh Kudus yang kita tidak bisa kontrol. Okay. Jadi untuk malam ini rahmat yang kita mohon itu untuk berkomitmen pada keluarga dan komunitas sebagai misi dan hidup dalam keluarga dan komunitas sebagai saksi kuasa Injil. Saudara-saudari sekalian telah mengikuti latihan rohani yang sejak tahun lalu, dan kali ini sudah lebih mendalami lagi menggunakan surat-surat Santo Paulus. Jadi kita berharap bahwa dalam kehidupan sehari-hari mendapatkan rahmat Allah untuk bisa menjadi saksi kuasa Injil dalam keluarga dan dalam komunitas. So, saya akan awali dengan pembacaan dari surat Santo Paulus kepada umat di Kolose. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu terhadap orang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih, sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan, dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikianlah sabda Tuhan. Saya akan memulai membimbing refleksi dengan beberapa pertanyaan. Jika membantu, silakan menutup mata sehingga bisa lebih terpusatkan pada kehadiran Allah dalam hati kita masing-masing. Perbedaan apa saja yang ada dalam keluarga?
perbedaan apa saja yang ada antara orang tua, kakak adik, opa oma, om tante, sepupu, serta anggota keluarga lain. Ingatlah perbedaan-perbedaan yang ada dalam keluarga. Perbedaan-perbedaan apa saja yang ada dalam komunitas atau tempat kerja saya. Kalau dalam satu keluarga sudah ada banyak perbedaan, entah itu dalam karakter, latar belakang, pendidikan, pandangan, jelas lebih banyak lagi perbedaan dalam komunitas atau dalam tempat kerja saya atau dalam gereja. Sadarilah perbedaan-perbedaan yang ada itu. Kristus tidak menghilangkan perbedaan antara para rasul dan menghargai dan itu. Santo Paulus mengenal perbedaan yang ada itu, tapi tidak mau menjadi pemisah antar sesama. Apakah saya bisa menghargai perbedaan yang ada dalam keluarga atau komunitas? Apakah saya bisa menerima perbedaan yang ada
dalam keluarga atau komunitas. Apakah saya bisa mengikuti nasihat Santo Paulus supaya perbedaan itu bukanlah pemisah antar sesama, tetapi suatu sumber untuk bersyukur atas anugerah Allah. Melihat perbedaan-perbedaan itu, apakah saya bisa mengucapkan syukur kepada Allah atas karunia-karunia yang memperkaya kehidupan keluarga dan kehidupan komunitas? Bagaimanakah saya membangun keluarga atau komunitas? Santo Paulus sering mengusahakan untuk setiap komunitas membangun satu sama lain. Bagaimanakah partisipasi saya dalam membangun keluarga atau komunitas?
Apakah saya pernah mendapatkan dukungan dan bantuan dari keluarga di masa sulit? Siapakah dalam keluarga yang pernah membantu saya, membangun saya? Apakah saya pernah mendapatkan dukungan dan bantuan dari komunitas di masa sulit? Entah itu komunitas di tempat kerja atau dalam gereja. Bantuan apakah yang saya terima dari anggota komunitas lain, atau teman sekerja, atau mungkin teman dalam gereja? Kekuatan Injil terjadi saat anggota Kristus saling membantu, saling membangun. Kekuatan Injil terjadi saat anggota lain dalam keluarga atau komunitas membantu saya di masa sulit. Apakah saya juga pernah memberikan dukungan dan bantuan kepada orang lain dalam keluarga?
apakah saya pernah memberi dukungan dan bantuan kepada orang lain dalam komunitas, entah di tempat kerja, komunitas sosial, atau dalam gereja. Bantuan apakah yang saya berikan kepada anggota keluarga lain? Dukungan apa yang saya pernah berikan kepada teman sekerja atau mungkin anggota komunitas yang lain? Kuasa Injil terjadi saat kita saling menguatkan satu sama lain dalam tubuh Kristus, dalam komunitas, dalam keluarga. Apakah ada contoh lain bagaimana kuasa Injil membangun dan menguatkan keluarga saya? Apakah ada contoh bagaimana kuasa Injil membangun dan menguatkan komunitas? Kuasa Injil bisa terjadi dengan cara yang sederhana dan juga cara yang hebat. Cobalah ingat bagaimana kuasa Injil bisa terjadi dalam kehidupan keluarga dan komunitas. Marilah kita akhiri
meditasi renungan malam ini dengan doa yang Yesus telah ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Saya undang saudara-saudari sekalian untuk kembali ke Zoom. Kita lanjutkan dengan pengumuman dari panitia, dan lalu dengan sharing dan tanya jawab sesudah ini. Baik Romo, terima kasih. Saya ada 2 pengumuman untuk hari ini Romo. Minta tolong Tia bantu. Teman-teman, bagi teman-teman yang ingin menabur berkat, berbagi untuk mendukung pengajaran-pengajaran di WKICU, Anda bisa kirimkan berkat yang mau Anda taburkan ke cek by mail ke Marcella Raharjo, atau bisa juga Anda Zelle ke jovara3@gmail.com. Terima kasih buat semua taburan yang telah teman-teman kirimkan untuk WKICU. Tuhan memberkati. Dan kemudian pengumuman kedua adalah mulai minggu depan kita akan masuk ke sesi retret latihan doa batin yang baru, dibimbing oleh Romo Henry selama 8 sesi, mengambil inspirasi dari kitab Perjanjian Lama. Waktunya tetap Kamis jam 8, setiap Kamis jam 8. Jadi Kamis minggu depan 5 Agustus sudah mulai teman-teman. Terima kasih Tia. Kemudian sekarang kita akan masuk ke sesi sharing atau tanya jawab juga boleh. Recording kita akan di stop. Teman-teman silakan membagikan hasil latihan doanya tadi buat kita semua.